Dia adalah iblis terkuat dari gunung api, juga kakak angkat Sun Wukong, dan Raja Sapi yang berani melawan surga. Niu Mowang, dulu dia penuh semangat, bersama saudaranya menuju surga, bertekad untuk menghancurkan para dewa dan Buddha, dan menjadi tuan atas diri mereka sendiri. Tidak peduli siapa itu, Erlang Sen atau 4 Raja Surgawi beserta 100.000 pasukan langit. Kedua saudara itu tidak takut. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menangkap Kaisar Giok hidup-hidup. Pertempuran ini sangat dahsyat, mengguncang langit dan bumi. Langit menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Namun, cita-cita belum tercapai, nyawa melayang, membuat para pahlawan meneteskan air mata. Kekuatan surga jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Meskipun Wukong berjuang dari jalan Penglai hingga gerbang selatan surga, akhirnya ia kalah di bawah 5 jari Buddha. Setelah itu, Niu Mowang juga menderita. Ia dibenci oleh surga. Istrinya, Putri Kipas Besi, dipaksa meminum air sungai Zimu dan mengandung Hong Haier, reinkarnasi yaksa. Ini membuat Niu Mowang merasa dikhianati, menyebabkan pasangan suami istri itu saling menjauh. Kemudian, surga menempatkan siluman rubah di sisi kerbau tua, membuat kerbau tua terlena dalam buayan asmara, sambil mengawasi setiap gerak-geriknya. Setelah itu, surga sengaja menjadikan rumah kerbau tua sebagai salah satu cobaan. Mereka ingin menggunakan tangan Kerasakti untuk menyingkirkan sahabatnya. Tapi Kerasakti melihat semua ini. Ia pun berpura-pura dan memainkan sandiwara. Pertama, ia menaklukkan bocah merah, dan mengirimnya ke Dewi Kuan Im untuk menjadi bocah pembawa rezeki. Lalu, ia membiarkan babi hutan membunuh siluman rubah, mata-mata surga. Kerasakti juga sengaja mengejek kerbau tua, memaksanya untuk menyerahkan kipas pisang. Padahal, semua ini hanya sandiwara untuk surga, sekaligus mengisyaratkan pada kerbau tua, bahwa ia harus mengikuti guru untuk mencapai kesempurnaan. Hanya dengan begitu ia bisa melindungi keluarganya dan dirinya sendiri. Tapi saat itu, mana mungkin kerbau tua memikirkan semua ini? Yang ia pikirkan, hanyalah membalas dendam pada orang yang ia anggap sebagai penyebab masalahnya. Ia pun sendirian pergi ke surga lagi, bertarung mati-matian untuk mendapatkan keadilan. Namun kenyataannya, ia tidak mampu melawan, menghadapi penindasan Li Jing, Dewa Pagoda, dan serangan Neza, si petarung. Perlawanan kerbau tua berakhir sebelum dimulai. Berakhir tragis dengan kepalanya dipenggal. Kerasakti sangat sedih melihatnya. Pertama, karena kerbau tua tidak langsung membalas dendam padanya. Ia tahu kerbau tua masih mengingat persahabatan mereka. Tapi sekarang ia tak berdaya. Tidak bisa seperti dulu menemaninya menghadapi masalah, menemaninya saat ini. Tapi sebenarnya, bahkan jika kepalanya dipenggal, siluman besar paling banter hanya kehilangan kekuatannya, tidak benar-benar mati. Jadi setelah dibangkitkan, kerbau tua mendendam pada Kerasakti. Maka, ketika Kerasakti kembali dari perjalanan suci dan melawan surga lagi, ia menerima undangan surga untuk melawan Kerasakti, hingga pertempuran mencapai titik di mana Kerasakti sekarat. Kerbau tua merasa ia masih tidak bisa melupakan ikatannya dengan Kerasakti. Kerbau tua, kau benar-benar bodoh. Seumur hidupmu, kau tidak pernah membuat pilihan yang tepat. Aku selalu berpikir, dengan berbuat kebajikan dan menjadi dewa, mereka akan melepaskanku dan juga melepaskan kalian. Ternyata, orang sepertiku, hidup sendirian saja sudah merupakan dosa. Setelah mendengar pesan terakhir Kerasakti, kerbau tua baru tahu bahwa ia melakukan perjalanan suci untuk melindungi nyawa saudara-saudaranya. Semua ini adalah tipuan surga. Sahabatnya tidak pernah mengkhianatinya, dan semua yang dilakukan Kerasakti selama perjalanan ke barat adalah untuk melindungi keluarganya. Tapi sudah terlambat, Kerasakti telah tiada, dan sebagai rampasan perang, kerbau tua mendapatkan tubuh Kerasakti, yaitu salah satu dari 6 indera. Ia menuruti pesan terakhir sahabatnya, dan tidak menyerap energinya, karena Kerasakti tahu surga pasti kan mengirim seseorang untuk mengambil indera itu. Jika kerbau tua menyerapnya, ia pasti akan mati. Setelah itu, sang penerima takdir pergi ke gunung api untuk membangkitkan Raja Kera. Saat itu, bocah merah telah mengetahui asal-usulnya. Klan Yaksa mereka memiliki dendam pemusnahan dengan surga. Maka, dia berulang kali meminta senjata sakti dari Raja Sapi untuk mempersiapkan pembalasan. Raja Sapi menolaknya, lalu dia mengunci mulut Raja Sapi. Kemudian dia menipu sang penerima takdir untuk datang. Saat Raja Sapi menyerahkan senjata sakti kepada sang penerima takdir, bocah merah mengambil kesempatan untuk merebutnya. Namun, dia malah dikalahkan oleh sang penerima takdir. Sebagai seorang ibu, Putri Kipas Besi, agar anaknya tidak terbunuh,
muncul tepat waktu dan berlutut memohon kepada sang penerima takdir. Dia memanggilnya dewa. Dia menganggap sang penerima takdir mewakili surga. Keluarganya tidak ingin lagi berurusan dengan surga. Melihat ibunya menderita, bocah merah ketakutan. Dengan nekat, dia memilih untuk bunuh diri. Dengan demikian, Raja Sapi kehilangan istrinya, kehilangan keluarganya, kehilangan saudaranya, kehilangan putranya, dan kehilangan dirinya sendiri. Dan inilah kisah Raja Sapi, sang penakluk surga.